sebelah sini. Bukan bat. Balik ke laptop. Good evening my lovely Regina Arwana. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Horas. Dalam film layar lebar yang kamu lakoni, kabarnya demi totalitas berakting, dirimu sampai rela untuk didandani menjadi sosok makhluk yang menyeramkan. Bahkan dikubur dalam tanah. Mbak mendingan temen saya. Biar gak menyusahkan tetangga kanan kiri. Contohin mau meninggal. Contohin itu inspiratif, inspiring. Nah, gimana tuh cerita? Apa enggak takut dirimu? Apa enggak tekotek? Ya judul filmnya itu Demona dan di sini saya berperan sebagai demonanya. Dan emang di situ emang ada adegan penguburannya dan di sana emang sebelumnya Mas Rizal sempat khawatir sih karena emang kebetulan kondisi badan saya sedang tidak baik di sana, tapi akhirnya saya ingin total di sana dan itu juga termasuk film pertama saya, jadi saya ingin total di film ini dan saya rela dikubur. Balik Kira-kira ini sedang rakma di media berita tentang kebakaran hutan dan kabut asap yang terjadi di hutan-hutan di negara kita tercinta. Dan kerusakan lingkungan di negara ini sudah sangat memprihatinkan. Gimana tanggapan dirimu tentang hal ini nih, Bang? Lebih ini kayak lebih apa? Lebih kayak keluarga. Alah, lebih minta ada kesempatan lo menurut situ. Duduk. Duduk. Nyampe lo, giginya nyampe. Sakit beneran. Enggak, silakan. Ya saya turut prihatin ya sama kerusakan yang terjadi di bumi ini, kayak kerusakan antara kebakaran dan kayak apa namanya kabut asap yang terjadi itu kayak kenapa sorry. Kenapa kamu grogi sih di dalam? Galak. Nggak ada di kontrak. Sama bintang tamu lu ngarep nggak ada kontrak. Kenapa kok kamu berhadapan dengan saya kok kayaknya speechless gitu ya? Habis saya grogi sih. Grogi, Mas. Enggak sama Mas Tukulnya grogi. Iya, makanya dicoba pendekatan dulu aja. Marah banget. Ya, Buat gimana, anak kok coba-coba. Ya karena kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan kan, jadi kayak yang sampai kebakaran dan itu emang merugikan gitu loh, merugikan kita diri sendiri. Masyarakat lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada lingkungan yang telah diberikan sama Allah di atas untuk kita semua. Gimana? Ini pernah yang Kebetulan manajer saya suka berkebun. Oh, manajernya suka berkebun. Iya, dan jadi saya juga ikutan, sering diajak juga sama manajer. Jadi emang suka menanam tumbuhan dan emang saya juga suka bunga, jadi saya ikut. Sama aku juga suka bunga Bunga suka apa? menanam. Bunga apa? Ya biasa bunga-bunga cinta yang dibeli. Pada sih orang teman seneng, tetangga seneng, saudara seneng itu ikut seneng. Malah
Pemirsa, bintang tamu saya berkirutnya adalah orang-orang yang mengkoordinir Kampung Hijau Gambiran Yogyakarta. Yang daerahnya kini menjadi kampung yang asri dengan berbagai prestasi. Seperti apakah wajah Kampung Hijau Gambiran tersebut? Ini dia liputannya. Pemirsa, menumbuhkan sebuah kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan memang bukanlah suatu hal yang mudah. Begitu pula yang dialami oleh warga RW 8 Gambiran, Kelurahan Pandaian, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Setelah 3 kali mengalami bencana banjir dan wabah demam berdarah, barulah timbul kepedulian dan kesadaran warga akan pentingnya sebuah kampung yang terjaga lingkungannya. Pasca peristiwa tersebut, warga akhirnya menyadari bahwa semua musibah itu diakibatkan oleh ulah mereka sendiri. Hingga akhirnya pada 1 April 2007, warga sepakat mendeklarasikan sebagai Kampung Hijau Gambiran RW 8. Berbagai kegiatan dilakukan warga Kampung Hijau Gambiran untuk membuat kampung mereka menjadi kampung yang nyaman untuk ditempati. Di antaranya adalah pengelolaan Sungai Gajah Wong, pengelolaan sampah mandiri, pemanfaatan IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah menjadi biogas, serta bank sampah. Pembuatan taman sebagai ruang terbuka hijau pun tak luput dari perhatian para warganya. Kini wilayah yang berada di teras sungai tersebut menjadi percontohan pemukiman yang asri dan telah mengukir berbagai prestasi di bidang lingkungan. Luar biasa ya. Ini harus dapat penghargaan RT-nya maupun warganya. Itu nanti dikasih kayak penghargaan yaitu nimbang posyandu gratis. Tapi ini belum dikasih minum. Iya. Ini ada bidadari yang ada sebelah. Sebentar Pak, sebentar ya, sabar Pak ya. Iya. Ya. Kayak ini ya, pohon jalan ya. Warnanya hijau. Hampir mirip Vega ya. Emang kita kembar, Mas. Hidungnya sama Pak. Sun hidung. Laki kan, laki. Pemirsa, tak usah berlama-lama lagi kita sambut Bapak Basuki Suprapto dan Bapak Rudi Susanto. Selamat malam untuk Pak Basuki Suprapto, apa kabarnya? Coba dilihat lagi. Oh, bukan Pak Basuki, Bas Beton. Dan Pak Rudi Susanto, selamat datang di Bukan Mata. Pripun kabare bapak-bapak nih? Saya Pak Bukul. Selamat malam Pak Nji. Bukul dan Mbak Pepi dan Mbak Mas Vega. Balik. Regina. Kami berdua membawa pesan dari Kampung Hijau Gambiran. Nji. Kami juga membawa oleh-oleh Mas Nji. Bukul. Oh, iya. Pak bunga yang dibuat dari sampah daur ulang. Oh. Yang dibuat oleh Subhanallah. Keren banget ya cara Cantik. mengkombani warna-warnanya sangat ini elegan Cantik, iya. sekali. Hasil daur ulang ini Mas, Iya. dari sampah-sampah. Ini mau dikasih saya semua, Iya betul Mas. dua-duanya. Iya Mas. Iya. Kasih ya, pas meja saya 4 sebetulnya. Dua, maka kita dua lagi. Balik ya.
Keberhasilan Kampung Hijau Gambiran seperti sekarang ini adalah berkat kesadaran dan kerja keras warganya setelah beberapa kali terjadi musibah. Ama benul ini Pak. Betul Pak. Jadi Kampung Hijau Gambiran itu lokasinya kan di Yogyakarta sebagian selatan, yang tepatnya itu di RW 08 Kelurahan Pandaian, Kecamatan Umbularjo. Itu dibatasi oleh jalan raya dan juga Kali Gajah Wong. Kali Gajah Wong itu kalau pas hujan besar itu airnya melimpah. Nah itu sering merendam perumahan pemukiman di situ. Dan juga udara di situ itu karena jalan raya polusinya dari kendaraan itu banyak. Dekat jalan raya atau Dekat. pabrik? Bukan jalan raya tapi dekat terminal nih Pak. Oh, jadi Sehingga asapnya asapnya mengepul terus nggak ada satenya ya. Ya kan terminal kan asap doang tapi nggak ada satenya. Asap knalpot. Jadi terus pertama itu karena keprihatinan itu warga itu ingin membenahi, Inisiatif. inisiatif untuk membenahi. Tapi baru sekitar tahun 2004 itu baru mulai sedikit mulai kena musibah Apa? gempa itu tahun 2006. Nah itu sehingga usaha itu sempat terhenti. Sempat berhenti karena konsentrasi pada membenahi rumahnya sendiri-sendiri. Baru tahun 2007 itu Bangkit lagi. dengan semangat baru, Iya. terus menginventaris kira-kira itu apa usaha-usaha apa yang bisa Bermanfaat, diupayakan menguntungkan. untuk membuat itu Pak, membuat agar kawasan itu menjadi Ijo royo-royo. ijo royo-royo. Setelah di inventarisir itu yang harus dikerjakan, tapi akhirnya juga terbentur kalau warga sendiri kan nggak mungkin untuk membiayai itu. Akhirnya pada momentum Hari Bumi yaitu dijadikan momentum untuk memulai. Jadi sebelumnya warga itu mendeklarasikan Kampung Hijau dengan komunitasnya Kampung Hijau. Iya. Terus pas ada Hari Bumi itu diadakan semacam Takbiran. seminar. Kalau takbiran hari raya Mas, Fitri, Hari Bumi. Diadakan apa Pak? Mohon maaf ya Pak. Jadi itu diadakan seminar Seminar. mengundang para ahli-ahli lingkungan dan juga untuk memeriahkan tuh mengundang itu seniman. Rolling Stone. Ya ampun. Betul, Pak. Seniman lingkungan yang pada waktu itu Iya, Bon Jovi juga ya. Frankie Sahilatua. Oh, ya. Itu untuk menggalang dana. Itu karena beliau itu memang betul-betul senang dengan lingkungan, dia itu rela untuk menjual gitarnya. Luar biasa. Balik kalau dari Pak Basuki lagi nih, Yeah. prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Kampung Hijau Gambiran? Yeah. Jangan dijawab. Prestasi apa yang akan yang diberikan oleh pemerintah atau mungkin dari WHO? Ya. Bagaimana prestasinya dan apa saja yang pernah diraih? Terima tetap bukan Pak. Baronang seperti kayak gini ada juga Pak. Mungkin ada yang ditanya. Untuk biar lebih kualitasnya bagus ditanemin ikannya juga